aku pecahin vas kesayangan papaku ini. Sebentar. Kejadiannya kayak gimana, Colin? Jadi tadi aku tuh lari-lari. Tapi memang sih sudah kasih tahu mama kalau nggak boleh lari-lari. Tapi aku nggak dengerin. Jadi waktu aku lari, vasnya jatuh dan pecah ini. Oh gitu ya kejadiannya. Emangnya fase ini kenapa bisa jadi kesayangan papamu? Karena katanya beli dari luar negeri. Pasti mahal banget ya. Iya mahal ini, aduh gimana ya. Kalau misalnya kita benerinnya pakai isolasi, apa memungkinkan? Ini sudah nggak bisa, kan sudah hancur semua ini. Duh, mama pasti marah kalau aku kasih tahu. Tapi kamu harus ngomong ke mama kamu kalau kamu sudah merusakkan fase ini. Tapi mama pasti marah loh. Ya kan memang kamu salah di sini. Nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku anterin kamu aja biar kamu bisa ngomong sama mama kamu tentang fase ini. Ya udah deh. Ayo. Hai semuanya. Yang siap memuji Tuhan dan merasakan kasih Tuhan bagi kita, shout I got love. I got love. Sama-sama kita mau bergerak dan menari bersama buat Tuhan, oke? Yeay, amen. Sama-sama kita nyanyikan. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Shout, I got love. I got love.
Menari bagi Tuhan, setuju? Setuju. Ikutin gerakan kakak ya. Aku lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku apa? Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Sama-sama katakan, yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Woo! Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu bersamamu, kau tercurah atasku, kau cukup bagiku. Mari semuanya memuji untuk Tuhan. Haleluya. Katakan, aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Sama-sama katakan, yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Woo! Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu bersamamu, kau tercurah atasku, kau cukup bagiku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Ikutin kakak. Ikutin gerakan kakak juga ya. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. One more time. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Woo! Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu bersamamu, kau tercurah atasku, kau cukup bagiku. Praise the Lord, haleluya. Kenapa nak? Maaf ya, Ma. Tadi aku nggak ikut-ikuti kata-kata Mama. Sini, duduk dulu. Aduh, kenapa ini kamu? Ya ampun. Jadi tadi tuh aku lari-lari dekatnya Visa kesayangan Papa. Terus waktu aku lari, akhirnya Vasa jatuh. Aku takut banget Mama marah. Ya ampun nak, mama kan sudah bilang berapa kali tadi. Jangan lari-lari dekatnya vasnya papa. Kan kamu tahu sendiri itu vas kesayangannya papa. Harganya juga mahal. Kemarin baru aja beli di luar negeri. Iya, Ma, sorry. Memang jangan marahin ya. Nanti belinya pakai uang tabunganku aja nggak apa-apa. Dan aku nggak usah dikasih uang jajan setahun nggak apa-apa. Pokoknya Mama jangan marah ya. Yaudah, mama nggak marah. Tapi
nanti kita harus bicara dulu sama papamu mengenai vasnya ini. Oke? Bentar. Mama lihat sini tangannya. Tuh, tangannya sampai berdarah gini. Sakit nggak ya ini ya? Sakit ya? Sakit, Ma. Bentar, Mama obati dulu ya. Sini tangannya. Ya, Udah sakit. tahan ya. Masih sakit nggak? Ya lumayan sakit sih. Bentar. Mama ambilin obat lagi. Lain kali jangan diulangi ya. Ya, Ma. Nih, Mama tutup dulu lukanya biar cepat sembuh. Ini tangannya, kasih Mama. Nih. Dah, masih sakit nggak? Enggak, sudah lumayan nggak sakit, Ma. Makasih. Ya udah, lain kali jangan diulangi ya. Ya, Oke? oke. Udah, yuk. Sekarang kita beresin semuanya, kita bilang sama Papa ya. Oke. Yuk, kita bilang sama Papa. Mau bawa? Yuk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini dan kita mau menyembah Tuhan lebih lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan penyembahan kita yang terbaik hanya untuk pada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart
berbahasa roh, bisa berbahasa roh. Shakara la ya ra ra ya ra ra la ya ra ra la ya ra ra ra. Haleluya. Shakara ya ra la ya ra ra la ya ra ra. Shakara ya ra la ya ra ra la ya ra ra la ya ra ra la ya ra ra ra. Sembah Dia, meninggikan namamu, meninggikan namamu. Hanya Engkau yang layak disembah. Kami menyembah Engkau, sembah Dia. Adik-adik yang bisa menyanyikan lagu ini, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Tapi sebelum itu, mari kita sembah Dia. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sembah Dia. Oh, syukara ya rala ya narala ya ra. Sembah Dia. Syukara ya rala ya narala ya rara. Sembah Dia. Oh, kita nyanyikan lagu ini. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need. Sekali lagi kita nyanyikan. My heart is full. My heart is full. Sembah Dia. Desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need. Katakan, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. Sembah Dia. My heart is full. No end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Bukan cuma hari yang untuk diperingati Tuhan Yesus, enggak. Kami betul-betul tahu Tuhan, Engkau mati buat kami, Engkau hadir untuk kami Tuhan di bumi ini Tuhan Yesus. Ajari kami, tuntun kami supaya enggak cuman sekedar tahu tentang kasih-Mu, tapi mengalami kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, bahwa kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan katakan,
Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Hari ini tuh hari yang sama kita paling tunggu-tunggu mungkin. Good Friday gitu loh. Kalau kita dengar Good Friday, sebenarnya pertanyaan juga. Kak, harusnya itu set Friday. Kenapa kok set? Itu Tuhan Yesus mati. No. Nggak set Friday, itu benar Good Friday. Kenapa Good Friday? Kenapa good? Karena disinilah Bapa menunjukkan kasih-Nya buat setiap kita manusia. Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, mati untuk setiap manusia. Karena begitu besar kasih-Nya buat setiap kita. Makanya Good Friday. Karena kasihlah Tuhan mati, Tuhan Yesus itu mati buat kita. Karena kasihlah dia mau disiksa. Kalau kita pernah lihat filmnya Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus disiksa atau kalau pas kita baca di Alkitab Tuhan Yesus sampai disiksa itu karena apa? Karena kasih. Karena Ia mengasihi kita sebegitunya. Bahkan kasihnya manusia itu nggak ada yang seperti Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita, Dia yang seorang raja, Dia yang seorang Allah, Dia yang seorang Tuhan datang ke bumi, mati buat setiap kita dan menebus dosa kita. Kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Seluruh dosa manusia itu kalah sama kasihnya Tuhan. Karena kasih Tuhan itu begitu besar. Kasihnya Tuhan itu begitu nyata, bukan cuma di perkataan. Dia buktikan, dia datang ke bumi, dia mati bagi kita. Kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Ada satu cerita nih yang akan kita lihat. Kita lihat baik-baik ya. Kalian perhatikan bagaimana Tuhan itu melihat seseorang yang berdosa. Sampai kita tahu, oh ternyata beneran kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di kota itu ada seorang bernama Zakeus. Zakeus adalah kepala pemungut cukai dan ia adalah seorang yang sangat kaya. Pemungut cukai itu seorang yang bertugas untuk mengumpulkan uang dari rakyat untuk pemerintah yang waktu itu menjajah mereka. Karena Zakeus suka memeras uang orang lain, ia dibenci orang banyak. Ia dianggap tidak setia dan tega berbuat jahat pada teman-teman sebangsanya sendiri. Saat Zakeus mendengar bahwa Yesus sedang melewati kota Yeriko, Zakeus sangat ingin tahu seperti apa Yesus itu. Dia melihat ke kanan, ke kiri, sampai akhirnya Zakeus ikut di tengah-tengah orang banyak itu. Tetapi sayang sekali, dia tidak dapat melihat Yesus karena badannya pendek. Dia melompat-lompat, tapi tidak berhasil juga. Zakeus tidak menyerah. Zakeus mencari cara bagaimana supaya dia juga bisa melihat Yesus. Zakeus berlari mendahului orang-orang itu, lalu dia segera memanjat pohon ara. Karena Zakeus tahu bahwa Tuhan Yesus akan melewati jalan itu, dan ternyata benar, Tuhan Yesus melewati jalan di mana pohon ara itu ada. Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara itu dan melihat ke atas. Tampaklah Zakeus di atas pohon itu, dan Tuhan Yesus berkata pada Zakeus, 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 segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus sangat gembira. Tuhan Yesus kenal namanya dan mau menumpang di rumahnya. Dia segera turun dari pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di rumahnya. Tetapi orang-orang lain tidak senang. Mereka berkata, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa.
Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus berada di rumah Sakeus. Karena menurut mereka, Sakeus bukan orang yang baik. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini. Sakeus itu orang yang berdosa. Dia itu pengemun cukai, kayak kita tadi dengar. Banyak orang gak suka sama dia. Dia itu kayak gini loh, coba perhatikan ya. Kayak manusia, ada dosanya tempel gini. Dosa, kalau Sakeus itu tadi suka memeras. Loh, banyak dosanya nempel gitu. Suka memeras. Terus dibenci orang. Karena cinta uang, gak cinta Tuhan. Lo lepas. Lo. Banyak kayak dosa ini ditempel-tempel gini. Perhatikan. Tapi yang Tuhan lihat itu sama Sakeus bukan dosanya. Bukan apa yang menempel sama dia. No. Bukan yang apa yang menempel sama dia. Tapi yang Tuhan lihat itu ini ya loh. Pribadinya Sakeus. Dosa yang nempel-nempel, itu nanti bisa lepas. Tapi yang Tuhan perhatikan itu orangnya ini loh. Kitanya semua, Sakeusnya. Makanya Sakeus itu pas dia lihat Tuhan, terus dia dengar perkataannya Tuhan, dia tuh bingung sebenarnya. Loh, aku ini berdosa. Kayak banyak hal yang menempel salah ini loh di hidupku. Semua, menempel semua ini. Tapi kok tambah Tuhan ngomong, aku mau makan di rumahmu. Kenapa gak kayak orang-orang yang ngomong gini, dia itu pendosa. Dia itu suka meres aku. Kenapa Tuhan kayak gitu? Karena kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada dosa. Yang nempel, yang nempel dulu, yang kotor dulu. Yang nempel di tubuh kita. Tuhan itu lihat pribadinya kita. Bukan dosanya. Kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada setiap dosa manusia. Sakeus saja yang salah kayak gini, dia bertobat gara-gara kasihnya Tuhan. Sampai Sakeus ngomong, aku akan bertobat. Uang-uang yang sudah kuperas tak kembalikan, bahkan tak lebihi. Bukan omongannya orang-orang yang pedas, bukan maksudnya ngomong pedas ya, bukan omongan orang yang kamu itu atau kamu itu salah, kamu itu berdosa. Teguran yang keras, enggak. Tapi yang membuat Sakeus ini berubah. Kasihnya Tuhan, bagaimana Tuhan melihat dia dan bagaimana Tuhan itu mengasihi Sakeus, itu yang membuat Sakeus itu bertobat dan berubah. Keren kan kasihnya Tuhan? Bukan perkataan yang kasar, bukan teguran malah. Tapi kasihnya Tuhan yang membuat Sakeus ini berubah. Termasuk di hidup kita. Kasihnya Tuhan itu lebih besar dari dosanya manusia. Dan kalau kalian mau catat yang kedua, kasih Tuhan itu memulihkan dan mengubahkan. Ulang lagi ya. Kasih Tuhan itu memulihkan dan mengubahkan. Yang di rumah lebih keras. 1, 2, 3. Kasih Tuhan memulihkan dan mengubahkan. Benar banget. Kasih Tuhan itu memulihkan dan mengubahkan. Buktinya kayak tadi. Orang-orang yang lain, gak ada yang suka. Contoh ini Sakeus ya. Kayak orang lain gitu. Iya, dia yang meras. Dia meras aku. Kalau gak di sana, di orang yang lain. Wih, ngapain itu orang berdosa? Mungkin kalau ketemu Sakeus, kamu yang suka meras ya? Selama ini, Sakeus itu tidak pernah bisa berubah. Sekelilingnya itu membenci dia. Tapi tiba-tiba ada Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih sama Sakeus. Akhirnya apa? Dia pulih.
dia berubah langsung. Bahkan berubah. Kalau kita sekarang, kok aku sudah lama sih nyimpen satu dosa ini, salah ini. Aku sudah melakukan banyak hal tapi masih susah. Ayo hari ini kita terima kasihnya Tuhan. Supaya hati kita ini berubah, hidup kita dipulihkan. Karena kita itu tahu dikasihi Tuhan, gak mau hidup kita sembarangan. Karena kita itu tahu dikasihi Tuhan, menjaga hidup kita bukan karena takut upahnya dosa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu bisa memulihkan kita. Yang pertama memulihkan. Kalau mau main memulihkan itu dari yang susah banget, kayak kau gak bisa lepas Kak dari salahnya ini, dosa ini. Tuhan itu bisa pulihkan. Yang kedua ubahkan. Dari yang kita suka ngomong kotor mungkin, akhirnya kita bisa ngomong tentang kasih. Itu cuma Tuhan yang bisa. Kita buka ya sama-sama di Roma 5 ayat 15b. Roma 5 ayat 15b. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Kristus Yesus. Saya ulang. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Kasih itu sudah ditunjukkan, buktinya Tuhan Yesus. Tugas kita itu cuma mau menerima aja. Mau menerima kasihnya Tuhan itu. Setelah kita menerima kasihnya Tuhan dalam hati kita, berdosa, berbuat salah itu jadi hal yang aku gak mau melakukannya deh. Aku gak mau mengulanginya lagi deh. Karena aku tahu kasihnya Tuhan itu sudah cukup. Adik-adik yang di rumah, ini waktu yang tepat. Tuhan sudah menunjukkan kasihnya dengan mati, mengorbankan dirinya buat kita. Hari ini bukan cuma sekedar peringatan, cuma Agung, Good Friday, ya libur, enggak. Ini mengingatkan kita lagi bahwa kasih karunia-Nya itu ada buat kita. Sakeus saja yang dibenci sama semua orang, yang dosanya itu nempel banyak, ini gak bisa nempelin, nempel banyak kayak gini. Mungkin dilihat orang, dosanya banyak, dia bertobat. Karena dia menerima kasihnya Tuhan. Orang kalau mau menerima kasihnya Tuhan, diubahkan, dipulihkan itu mudah. Siapa yang di sini mau dipulihkan dan diubahkan Tuhan? Karena kasihnya Tuhan itu lebih besar dari setiap dosa manusia. Saya minta PAW bisa maju. Mungkin ada mama, papa, atau oma, opa yang dengar hari ini. Gak kebetulan nemenin cucu atau anaknya. Tuhan Yesus juga sayang pada opa, oma, atau mama, papa yang dengar hari ini. Ini bukan cuma sekedar peringatan. Ini bukan cuma sekedar hari libur, enggak. Semoga lihat firman hari ini, kita semua diingatkan kalau Tuhan Yesus mengasihi setiap Anda juga. Tuhan Yesus juga ngomong kan, ada pertobatan buat satu rumah ini. Pas ngomong sama Sakeus, kalau satu orang itu bertobat, satu keluarga itu juga bisa diselamatkan. Kalau hari ini, setiap adik-adik maupun orang tua yang nemenin dengar firman Tuhan hari ini, kalau kasih Tuhan itu lebih besar dari dosa, setiap manusia dan kasihnya Tuhan itu bisa memulihkan dan mengubahkan. Tugas kita hanya mau menerimanya saja. Menerimanya dan hidup dalam kasih karunia itu. Hidup dalam kasih karunia bukan jadi sembarangan, menjaganya seumur hidup kita. Amin. Yang mau menerima kasihnya Tuhan, kita nyanyikan lagu ini ya, taruh kedua tanganmu di dada. Want to know you Lord, you are the great big God. I'm young and do not know how, Lord. Come and be my
want to know you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up. Kalau lihat ibadah ini sambil sama keluarga bisa gandengan tangan ya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. Amen. I want to know you, Lord. Giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up I love you, Jesus. I grow up serving you. I love I you. love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up. Angkat kedua tanganmu, katakan I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Amin. I love you, Jesus. I grow up serving you. Oh, I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Nanti kakaknya yang akan tetap nyanyi chorus lagu ini, Esra mau pimpin doa. Yang pertama, kalau kalian mau bertobat, mau Tuhan bantu aku pulih, bantu ubahkan aku dari setiap dosa, taruh kedua tanganmu di dada kayak gini. Dosa ngomong kotor, suka pukul adik mungkin, atau nggak nurut sama orang tua atau apapun. Hari ini kamu tahu kasih Tuhan yang bisa memulihkan dan mengubahkan, taruh kedua tanganmu. Ikuti doanya Kak Esra. Tuhan Yesus, ini aku. Hari ini Tuhan, biarlah kasih-Mu menuntun aku supaya aku tidak berdosa lagi. Tuhan, seumur hidup aku mau hidup untuk-Mu. Tidak berdosa atau bikin salah. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau ada anak yang belum pernah aku gak pernah ngomong kalau Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku. Atau di keluarga mungkin ada papa mama dengan segala hormat, belum percaya Tuhan, belum pernah ngomong, belum percaya dalam hati, mengaku dalam mulut, belum pernah. Tapi aku seumur hidup KTP ku Kristen. Ini waktunya Tuhan Yesus cari setiap orang dewasa juga. Gak kebetulan pas nemeni cucu atau anaknya ini. Kalau kasih Tuhan Yesus bisa mengubahkan Zakeus. Kalau kasih Tuhan, karena kasihnya Tuhan dia mengorbankan hidupnya untuk setiap kita. Ayo kita terima, kapan lagi? Kalau adik-adik juga belum pernah ngomong Kak. Belum pernah buat janji atau doa kalau Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Ini waktunya. Kalau kalian mau angkat kedua tanganmu kayak gini. Kayak mau kasih hidupmu. Ikuti doanya Kak Esra juga ya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan
dan juru selamatku mati di kayu salib menebus dosaku. Aku percaya Roh Kudus penuntun hidupku. Dan aku percaya kasih Allah Bapa itu ada padaku. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan di hidupku dan Juru Selamatku. Katakan, I love you Jesus. I grow up. Oh, I love you Jesus. I grow up. I love you Jesus. You Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving. I love you Jesus. I grow up knowing you. Setiap anak-anak menerima kasih Tuhan. Setiap keluarga penuh dengan kasih Tuhan. Amin. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati setiap pertobatan dari setiap anak-anak ini maupun setiap orang bukan bertobat dari dosa aja, tapi bertobat percaya Tuhan. Berkati setiap pertobatan mereka di dalam nama Yesus. Adik-adik ini akan setia sampai akhir mengasihimu. Maupun kalau ada orang tua yang hari ini baru pertama kali percaya Tuhan Yesus dan menerima kasih-Nya Tuhan, urapi setiap orang tua Tuhan. Kalau satu orang dalam keluarga itu diselamatkan, satu keluarga itu juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Thank you Bapak. Jadikan hari ini bukan cuma sekedar peringatan atau gimana, tapi jadi setiap kami ini semakin ingat lagi Tuhan Yesus mati buat kami karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Thank you Bapak, Engkau Allah yang baik. Berkati setiap anak-anak dan setiap keluarga yang ada. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
aku tadi dengar cerita dari Colin kalau misalnya Mama Brokoli itu menanggung semuanya. Jadi tadi fasenya itu ditanggung semuanya sama mamanya Colin, dibelikan yang baru. Dan juga Colin diobati dan juga dimaafkan. Wah, aku jadi mikir, kira-kira mamaku bakal gitu juga nggak ya kalau misalnya aku melakukan kesalahan yang sama kayak Colin? Oh iya, kalau tadi kata Kak Esra, memang Tuhan Yesus itu mencintai kita, yang sama seperti mama kita mencintai kita. Tapi Tuhan Yesus jauh lebih mencintai kita dan juga jauh mengasihi lebih dari segala dosa-dosa yang kita miliki. Aku yakin pasti kalau aku ada di posisi itu, mamaku juga bakalan kayak mamanya Colin. Kira-kira apa ada yang kurang ya? Oh iya, kita belum main games. Kalau gitu, ayo kita main games. Jadi, games hari ini adalah I Spy with My Eyes. Jadi bakal ada buah-buahan yang nanti kalian bakalan tebak. Dan aku bakal kasih ciri-cirinya. Buah yang pertama, I spy with my eyes buah yang bentuknya sabit dan berwarna kuning. Kira-kira kalian tahu nggak buah apa? Yang jawab pisang, benar sekali. Jawabannya adalah pisang. Aku melihat dengan mataku, pisang. Nah, selanjutnya. Buah yang selanjutnya adalah apa ya? I spy with my eyes something yang di luarnya hijau dan di dalamnya merah. Aku melihat dengan mataku sesuatu yang berwarna hijau namun dalamnya warna merah. Kalau ini buah kesukaanku. Kira-kira kalian tahu nggak ini buah apa? Yes, betul. Buahnya adalah buah semangka. Aku lihat dengan mataku, buah semangka. Selanjutnya apa lagi ya? I spy with my eyes something purple and have a hole. Aku melihat dengan mataku buah yang berwarna ungu dan memiliki tangkai. Kira-kira kalian tahu nggak buah apa? Apa? Katakan sekali lagi. Yes, benar banget. Buah anggur. Apa ya enaknya selanjutnya? Oh, aku tahu. I spy with my eye something sour and yellow. Aku melihat dengan mataku sesuatu yang kuning dan juga kecut. Kira-kira kalian tahu nggak ini buah apa? Yes, buat kalian jawab buah lemon, benar sekali. Jawabannya adalah lemon. Nah, ini ada lagi. I spy with my eye something green and have many seeds. Aku melihat dengan mataku buah yang berwarna hijau dan memiliki banyak sekali biji-biji. Kira-kira kalian tahu nggak buah apa itu? Kalau yang ini sih setauku ya buah kesukaannya Colin. Kira-kira kalian tahu nggak buah apa? Kiwi, bener banget yang jawab kiwi. Jawabannya adalah aku lihat dengan mataku buah kiwi. Nah, harusnya ini yang terakhir sih. I spy with my eye something red and have a hair. Aku melihat dengan mataku buah yang berwarna merah dan memiliki banyak rambut. Banyak rambut. Harusnya mudah sekali ya teman-teman. Yes, jawabannya adalah rambutan. Aku melihat dengan mataku rambutan. Sepertinya itu saja. Good job friends.
Nah, sebelum selesai ibadah, aku mau ajak kalian sama-sama bangkit berdiri dan mengatakan God's love is bigger than my sin. Yuk sama-sama sekali lagi katakan God's love is bigger than my sin. Thank you guys. See you and God bless you.